Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurjo, dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu keempat Paskah. Mari bersama kita mengawali ibadah ini. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Jemaat 397 bait 1, 2, dan 3. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan sembah dan bakti kita kepada Tuhan dengan kesungguhan dan sukacita dalam ibadah kita. Maka mari mengawali ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya dan yang selalu memelihara hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu keempat dalam Paskah yang baru saja kita rayakan. Dalam situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita akan bersama-sama menghayati satu bagian dari Mazmur Daud di dalam Mazmur 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, Mazmur pasal 23 ini adalah Mazmur yang mengungkapkan tentang pemeliharaan Allah terhadap hidup manusia. Sekalipun keadaan yang dialami oleh manusia sangatlah sulit, tetapi Allah tidak meninggalkan manusia dalam pemeliharaannya. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan syukur dan penghayatan kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah Sang Gembala yang baik yang selalu memelihara hidup kita. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan syukur kita
sekaligus kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang baik, yang selalu memelihara hidup kami bersyukur menjadi kawanan domba-Mu, karena Engkau selalu menyediakan padang rumput yang hijau, dan Engkau selalu mempersiapkan segala sesuatu untuk hidup kami. Maka patutlah kami mengucap syukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu. Di tengah situasi yang sedang kami alami pada saat ini, di mana-mana kami mendengar kehidupan kami yang sulit, kehidupan sesama kami yang berat, kami pun juga ingin menyerahkan dalam kepasrahan jiwa kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus memelihara hidup kami, tak henti kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami. Engkau pasti akan memelihara hidup kami, Engkau pasti akan memelihara kehidupan sesama kami, dan kami percaya Engkau pasti memelihara ciptaan-Mu. Sehingga dalam situasi yang sulit ini, kami tetap bersandar kepada-Mu. Kami yang terbatas ini, yang tidak selalu percaya kepada Engkau, berpasrah diri, kami sadar tanpa-Mu kami tidak bisa hidup. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Engkau adalah Gembala kami yang baik, yang selalu memelihara hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah bahwa Dia, Sang Gembala kita, selalu memelihara kita. Seperti apa yang sudah kita sama-sama hayati dalam Mazmur pasal 23. Apapun keadaan hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia selalu menjaga dan memelihara kita. Mari menghayati kebaikan-Nya dalam pujian kita yang kita naikkan kepada-Nya. Kidung Jemaat 438, bait 1 dan 3, apapun juga menimpamu. Apapun juga
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Gembala kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, agar kami semua mengerti apa yang menjadi kehendak dan maksud-Mu untuk kami lakukan dalam laku hidup kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami bisa mendengarkan dengan hormat dan memahami maksud-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab suci dan mari kita bersama-sama membaca Injil menurut Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ki Hajar Dewantara mempunyai sebuah semboyan yang berbunyi demikian. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Semboyan ini adalah semboyan yang sangat familiar di dunia pendidikan dan juga untuk masyarakat secara luas. Apabila diterjemahkan, tentu kita semua bisa memahami apa yang menjadi maksud oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, seorang guru, seorang pemimpin, dia ada di depan memberi contoh bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ing madya mangun karsa, seorang pemimpin, seorang guru, dia ada di tengah-tengah murid-muridnya, ada di tengah-tengah orang yang dipimpinnya, dia dekat dengan mereka dan selalu berupaya untuk membangun setiap kehendak, berupaya untuk selalu menumbuhkan harapan yang ada di dalam diri para murid dan orang-orang yang dipimpinnya. Selalu ada optimisme, katakanlah begitu. Tutwuri handayani
Ada saatnya seorang guru, seorang pemimpin harus ada di belakang, membiarkan muridnya, membiarkan orang-orang yang dipimpinnya untuk berkarya secara mandiri, tetapi pemimpin tersebut, guru tersebut tidak melepaskan begitu saja. Dia menguatkan, dia memotivasi agar apa yang dikerjakan oleh para muridnya, oleh orang-orang yang dipimpinnya itu berhasil. Ini merupakan satu spirit, satu semangat yang kita hidupi dalam dunia pendidikan dan juga dalam dunia kepemimpinan. Sehingga apa yang sudah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini menjadi betul-betul hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kedekatan antara guru dan murid, berbicara tentang kedekatan antara seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya, seperti yang terkandung di dalam falsafah ing Madya Mangunkarsa. Bacaan kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 berbicara tentang sebuah hubungan yang dekat antara domba dan gembala. Mengapa Tuhan Yesus memilih gambaran atau metafora profesi gembala? Tak lain karena gembala merupakan profesi yang sangat dikenal dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gembala adalah pekerja kasar. Dia bukan pemilik domba. Dia hanyalah orang yang ditugaskan untuk merawat domba-domba. Mereka biasanya tinggal di sekitar dataran tinggi di tanah Yudea yang terbentang luas kira-kira 35 mil dari Betel sampai Hebron. Kalau saya tadi di depan mengatakan bahwa hidup seorang gembala atau gembala itu adalah seorang pekerja yang ya biasa-biasa saja, memang demikianlah hidup mereka. Mereka bukan seorang pemilik, hidup mereka berat, mereka merawat kehidupan para domba, kawanan domba itu. Mereka harus memastikan bahwa domba-domba itu kenyang, nyaman, sehingga mereka harus memastikan rumput untuk domba-domba itu ada. Mereka harus memastikan bahwa domba-domba itu tidak kehausan. Sekalipun di Palestina kondisi alamnya sangat sulit untuk mencari rumput karena iklim atau kondisi di Palestina yang sangat kering. Bisa saja rumput itu ada di tempat yang jauh atau ada di bagian-bagian tertentu, sehingga sang gembala memang harus mencari rumput itu dan domba-domba itu mengikuti dia sampai ke tempat itu. Belum lagi kalau misalnya ada domba yang tersesat, misal kalau ada domba yang hilang atau masuk ke dalam jurang. Tentu sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap kawanan domba itu, terhadap pemiliknya, terhadap tuannya, mau tidak mau, sang gembala itu harus pergi mencari domba itu. Dia harus memastikan bahwa ketika pulang nanti ke kandang, domba-domba itu harus utuh jumlahnya, lengkap, tidak kurang. Jadi kalau ada domba yang terperosok, yang tersesat, jatuh ke dalam jurang, dia harus mencari. Dan dia harus mengupayakan sampai domba itu bertemu. Nah saudara, kita pun juga melihat di dalam bacaan kita bahwa di sana disebutkan tentang pintu. Kandang domba di Palestina itu berbentuk biasanya seperti tanah begitu, berpagar kecil atau tembok rendah terbuka untuk melindungi kawanan domba pada waktu malam dari binatang-binatang buas. Biasanya sang gembala akan duduk di dekat pintu itu, dia memastikan bahwa satu persatu domba itu masuk ke dalam kandang, tak ada yang tercecer satupun. Sehingga di Palestina itu ada sebuah kebiasaan yang menarik antara gembala dan domba itu, supaya gembala itu mudah untuk mengenali, maka domba itu diberi nama satu persatu gitu. Kita ingat mungkin satu film kartun yang disukai oleh anak-anak, Shaun the Sheep. Kita bisa melihat dalam film kartun itu, kalau waktu domba-domba itu masuk ke dalam kandang, pasti ada anjing penjaga.
anjing penjaga inilah yang bisa kita katakan ini mirip-mirip sang gembala itu. Jadi dia harus memastikan, yakin bahwa domba-domba itu masuk ke kandang dan semuanya terkumpul di sana. Gembala pun juga demikian. Maka disebutlah dia sebagai pintu. Dapat dikatakan dia adalah sebagai pintu. Sehingga tadi kita membaca di sana di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, aku adalah pintu. Pintunya hanya satu, tidak ada pintu yang lain. Domba-domba itu masuk melalui pintu itu, keluar melalui pintu itu, dan sepengetahuan sang gembala itu. Nah, saudara-saudara, kita bisa membayangkan betapa beratnya, betapa sulitnya pekerjaan seorang gembala. Dari dia harus memastikan bahwa domba-domba itu tidak kehausan, tidak lapar, kalau hilang harus dicari, memastikan lengkap sampai dengan ketika domba-domba itu masuk ke dalam kandang, semuanya harus lengkap, tidak tercecer satupun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang sedang merebak ini, kita semua pasti gamang dan galau karena kehidupan kita yang tidak menentu. Tentu pertanyaan dalam diri kita yang selalu kita tanyakan adalah kapan ini semua berakhir? Kapan wabah virus ini akan pergi dari Indonesia? Mengapa kita bertanya demikian? Karena ini menyangkut kehidupan kita, menyangkut penghasilan kita, menyangkut kehidupan keluarga kita. Kalau pemerintah mengambil kebijakan di beberapa tempat melakukan PSBB dan mengharuskan tempat-tempat usaha, warung-warung, dan tempat-tempat lain untuk tidak berproduksi, maka kita bisa membayangkan bahwa betapa banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan pada saat ini. Saudara, kita bisa merefleksikan melalui bacaan kita bahwa pada saatnya kita pasti akan keluar dari kesulitan ini. Tetapi untuk keluar dari kesulitan ini, kita perlu mendengar suara gembala kita. Siapa gembala kita? Siapa yang dimaksud? Tentu tidak lain adalah pemerintah, tidak lain adalah pemimpin-pemimpin kita yang berupaya untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dalam situasi yang sulit sekarang, saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan selalu apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ini kita gambarkan sebagai kawanan domba yang sedang mengikuti gembalanya, gembala yang sedang mencari rumput hijau, gembala yang sedang mencari air untuk sang domba, gembala yang berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk kawanan dombanya. Sekalipun harus berkelok-kelok, sekalipun harus berliku-liku, sang domba, kawanan domba, harus tetap sabar mengikuti gembalanya, kemana dia harus pergi. Begitu juga dengan kita, apapun yang menjadi arahan, petunjuk pemerintah pada saat ini, mari kita dengarkan, mari kita ikuti. Berikutnya kita pun juga merefleksikan kehilangan pekerjaan, toko-toko yang ditutup tidak mudah bagi orang-orang yang berusaha. Mereka kehilangan penghasilan. Kita tidak pernah tahu kapan ini segera berakhir. Bahkan kalau kita mendengarkan berita, baik itu di media sosial maupun surat kabar maupun televisi, pemerintah pernah mewacanakan jikalau suatu saat nanti persediaan beras kita tidak mencukupi, maka kita akan memakan sagu. Nah, saudara, ini merupakan satu wacana. Bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara satu hal. Kita perlu meyakini bahwa sesulit apapun hidup kita sekarang,
seberat apapun hidup kita sekarang, yakinlah bahwa Tuhan, Sang Gembala kita, pasti menyediakan rumput yang hijau itu, pasti menyediakan air yang tenang itu, pasti membaringkan kawanan dombanya di tempat yang nyaman. Saudara, kalau pintu rezekimu tertutup satu, Tuhan pasti akan membukakan pintu rezeki yang lain agar engkau, agar saudara-saudara semua tetap bisa hidup. Karena Dia adalah Gembala yang memelihara hidup kita. Percayalah kepada Dia, Dia selalu memelihara kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merespon apa yang sudah kita renungkan tersebut dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Doakanlah kehidupan saudara. Dalam kesulitan hidup saudara, pasrahkanlah apa yang menjadi harapan dan cita-citamu. Apabila saudara adalah orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi COVID-19 ini, serahkanlah juga pergumulanmu kepada Tuhan agar Dia selalu memelihara hidupmu. Tak lupa juga doakan pemerintah, doakan juga tenaga medis yang sedang berupaya untuk membuat kehidupan di negara kita lebih baik. Baik itu melalui kebijakan-kebijakan, baik itu melalui perawatan-perawatan medis. Mintalah, doakanlah agar mereka semuanya kuat, sehat, dan berbahagia. Dan nanti di akhir doa, kita akan bersama-sama menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan, inilah isi hati kami kepadamu yang kami ungkapkan dalam doa kami. Satu persatu, Tuhan pasti melihat, dan kami percaya Tuhan mendengarkan setiap ungkapan hati kami. Setelah ini, kami akan masuk kembali ke dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk berani menjalani hidup, sekalipun kami sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah.
dengan keberanian yang berasal daripadamu, kami percaya langkah kaki kami tidak akan terantuk batu, karena Engkau selalu memegang hidup kami dan menjagai kami. Engkau selalu memelihara kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan. Terpujilah namamu ya Allah, Sang Pemelihara hidup kami. Setiap harapan dan doa yang kami naikkan, biarlah sampai di hadapan dan kabulkanlah apa yang menjadi permohonan kami. Semuanya kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan Sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur atas kebaikan dan pemeliharaannya. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan, dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang begini firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 393 bait 1, 2, dan 3. Tuhan betapa banyaknya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dan marilah kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami hidup dan kami bisa menjalankan aktivitas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini kami menyerahkan persembahan ini Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon kepada Tuhan, terimalah, berkati dan sucikan agar persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan, khususnya di GKJW di Ranurejo. Demikian Tuhan, seru dan doa kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beranilah menjalani kehidupanmu, sekalipun tak menentu kehidupan ini, karena Dia, Tuhan Sang Gembala, pasti memelihara hidupmu. Kidung Jemaat 407 bait yang pertama sebagai ungkapan keyakinan kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan, Kau Gembala kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini masukilah hidupmu. Tuhan selalu menjaga keluar dan masukmu. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, kekuatan dan pemeliharaan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara dan menjaga hidupmu sekarang dan selamanya. Amin.